Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Hai, kenalin, aku Ansa dari Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Coba bayangkan kamu adalah seorang guru atau mahasiswa yang baru selesai membuat media pembelajaran, entah itu video, presentasi, ataupun media lainnya. Kamu sudah bekerja keras berminggu-minggu, tapi tiba-tiba muncul pertanyaan. Apakah media ini layak untuk dipakai? Apakah siswa benar-benar bisa belajar dari media ini? Hmm. Nah, pertanyaan itulah yang dijawab oleh evaluasi media pembelajaran. Dan salah satu cara paling sistematis dan ilmiah untuk melakukan evaluasi sekaligus pengembangan media pembelajaran adalah dengan menggunakan model 4D. Di video ini kita akan bahas tuntas apa sih itu model 4D, bagaimana cara menerapkannya, dan mengapa model itu populer di Indonesia, sampai tips praktik menerapkannya di kondisi secara nyata di sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kamu lagi skripsi, mau melakukan penelitian pengembangan, atau cuma sekedar pengen tahu cara mengevaluasi media pembelajaran secara benar, video ini tepat buat kamu. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke detail tiap tahapannya, yuk kita kenalan dulu dengan model 4D. Jadi model 4D pertama kali diperkenalkan oleh Siva Sailam Thiarajan, Dorothy Semel, dan Melvin Semel pada tahun 1974. Awalnya, model ini dirancang untuk mengembangkan perangkat pembelajaran di negara-negara berkembang, dan ini relevan banget loh buat Indonesia. Nama 4D ini berasal dari 4 tahapan dalam bahasa Inggris, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa artikan sebagai pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Lalu, kenapa ya model ini begitu populer di Indonesia? Ini dia alasannya. Yang pertama, modelnya terstruktur dan mudah diikuti. Cocok untuk penelitian skripsi, tesis, maupun penelitian guru. Yang kedua, model ini bersifat fleksibel. Bisa digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis media, seperti modul cetak, video pembelajaran, ataupun permainan edukatif. Yang ketiga, tahapannya mencakup evaluasi secara menyeluruh. Mulai dari analisis kebutuhan sampai uji coba secara nyata di kelas. Makanya, kalau kamu buka jurnal-jurnal pendidikan di Indonesia, model 4D ini hampir sering muncul. Model ini sudah menjadi salah satu standar dalam penelitian pengembangan atau yang sering dikenal dengan Research and Development atau R&D. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan yang pertama atau tahapan define, atau dalam bahasa Indonesia lebih sering disebut dengan pendefinisian. Bayangkan kamu mau membangun rumah. Hal yang paling pertama kamu pikirkan bukan membeli semen kan atau batu bata. Tapi kamu akan memikirkan bagaimana lokasinya, berapa penghuninya, apa kebutuhannya. Nah, tahap define itu seperti itu. Kita identifikasi apa saja kebutuhannya sebelum kita mulai membuat apapun. Pada tahap ini ada 5 analisis yang perlu kita lakukan. Yang pertama, analisis awal akhir atau front end analysis. Kita lihat dulu kondisi pembelajaran yang sedang terjadi. Apa masalahnya? Contohnya, nilai ulangan siswa yang rendah terus.
Tapi setelah ditelusuri, ternyata guru hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya, tanpa disertai dengan media yang mendukung. Disinilah kita dapat menyimpulkan bahwa media pembelajaran yang baru sangat diperlukan. Yang kedua, analisis siswa atau learner analysis. Kita perlu tahu siapa sih pengguna media kita, berapa usia mereka, apa gaya belajar mereka, dan apakah mereka sudah familiar dengan teknologi. Ini sangat penting di Indonesia karena ada perbedaan yang besar antara siswa yang ada di kota besar dan di daerah terpencil. Siswa di Jakarta mungkin sudah terbiasa dengan smartphone, sementara siswa di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar masih sulit untuk mendapatkan akses internet yang stabil. Yang ketiga, analisis tugas atau text analysis. Kita petakan keterampilan dan tugas apa saja yang harus dikuasai oleh siswa berdasarkan dengan kompetensi yang sudah ditentukan. Misalnya, mata pelajaran IPA untuk kelas 8. Kompetensinya adalah memahami sistem peredaran darah. Maka media yang dibuat harus bisa menjelaskan hal itu dengan jelas. Yang keempat, analisis konsep atau konsep analisis. Kita susun materi secara sistematik dari konsep yang paling dasar sampai ke yang paling kompleks. Ini penting supaya media yang dibuat tidak melompat-lompat dan tidak membingungkan siswa. Yang kelima, perumusan tujuan pembelajaran. Dari keempat analisis tadi, kita merumuskan tujuan pembelajaran secara spesifik dan terukur. Misalnya, setelah menggunakan media ini, siswa mampu menyebutkan minimal 5 komponen sistem peredaran darah secara benar. Tujuan ini nantinya menjadi acuan dalam merancang media. Setelah data terkumpul dari tahap define, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu design atau perancangan. Kalau kita sudah tahu masalahnya, sekarang kita mulai merancang solusinya, yaitu media pembelajaran yang akan kita buat. Di tahap desain ini ada 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama, penyusunan tes acuan patokan atau criterion reference test. Ini adalah tes yang akan digunakan untuk mengukur apakah siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran. Tes ini disusun sebelum media pembelajaran selesai dibuat, sehingga kita mempunyai acuan yang tepat. Misalnya soal pilihan ganda, uraian, atau tes praktik. Media apa yang paling cocok untuk menyampaikan materi ini kepada siswa yang sudah kita analisis tadi? Pertimbangan di Indonesia sangat penting. Misalnya, kalau sekolah berada pada daerah yang listriknya kurang stabil, maka modul cetak atau media offline lebih tepat. Kemudian, kalau siswa mempunyai smartphone, tapi internetnya yang mahal, maka kita bisa menggunakan video yang ukurannya kecil dan bisa diunduh dalam sekali saja. Kemudian, kalau siswanya adalah visual learner, maka kita bisa menggunakan media seperti komik, infografis, ataupun video animasi. Nah, kalau belajarnya secara tatap muka, kita bisa menggunakan kartu permainan, alat peraga fisik, ataupun poster. Yang ketiga, pemilihan format dan penyusunan prototipe awal. Setelah kita tahu jenis medianya,
Lalu kita menentukan formatnya, misalnya ukuran halaman untuk modul, resolusi untuk video, ataupun tampilan antarmuka untuk aplikasi. Lalu kita buat prototipe awal. Ini bukan versi final, tapi sudah cukup untuk menggambarkan isi, alur, dan tampilan media secara keseluruhan. Prototipe ini bisa berupa storyboard untuk video, wireframe untuk aplikasi, dan draft awal untuk modul. Yang penting di tahap ini kita sudah mempunyai gambaran yang cukup jelas sebelum kita masuk ke proses produksi. Ini adalah tahap yang paling panjang dan tahap yang paling krusial, yaitu tahap develop atau pengembangan. Di sini kita benar-benar membangun medianya dan mengujinya secara bertahap. Ada dua proses besar yang ada di tahap ini. Proses yang pertama yaitu validasi ahli. Setelah media selesai dibuat berdasarkan prototipe, langkah pertama adalah meminta penilaian kepada para ahli. Ada dua jenis ahli yang biasanya dilibatkan. Ada ahli materi. Ahli materi bertugas menilai apakah isi media sudah benar secara keilmuan dan sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini mengacu pada kurikulum Merdeka dan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Misalnya, apakah penjelasan tentang fotosintesis sudah akurat? Apakah tingkat kesulitannya sudah sesuai untuk kelas 7 SMP? Ahli media. Ahli media menilai desain dan teknis. Apakah warnanya menarik? Apakah navigasinya mudah dipahami? Apakah fontnya mudah terbaca? Dan apakah warnanya tidak mengganggu konsentrasi belajar? Biasanya, validasi dilakukan dengan mengisi lembar penilaian yang berisi skala 1-5 atau 1-4 untuk berbagai aspek dan disertai dengan kolom saran. Hasilnya berupa skor validasi. Di Indonesia, media dianggap valid dan layak diuji cobakan jika rata-rata skor validasi mencapai 3,5 dari skala 4 atau 4 dari skala 5. Meskipun setiap kampus memiliki kriteria yang sedikit berbeda. Kalau ada saran dari validator, media harus direvisi terlebih dahulu sebelum lanjut di uji coba. Proses yang kedua adalah uji coba. Setelah media dianggap valid oleh ahli, maka media sudah siap diuji cobakan secara nyata kepada siswa. Uji coba dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, uji coba perorangan atau individual trial. Libatkan 1-3 siswa dari target sasaran. Tujuannya bukan untuk mengukur hasil belajar, tetapi untuk menemukan kesalahan awal. Misalnya, kalimat yang membingungkan, atau gambar yang tidak jelas, atau tombol navigasi yang tidak berfungsi. Siswa diminta menggunakan media sambil berpikir keras atau think aloud. Lalu diminta memberi masukan. Yang kedua, uji coba kelompok kecil atau small group trial. Libatkan 5-10 siswa yang mewakili berbagai kemampuan. Ada yang pandai, rata-rata, atau yang memiliki bimbingan lebih. Di sini kita bisa mulai melihat pola. Misalnya, banyak siswa yang kebingungan pada bagian yang sama. Dari sini, media kembali direvisi. Yang ketiga, field trial atau uji coba lapangan. Ini adalah uji coba dengan satu kelas penuh, biasanya 25-35 siswa.
Di tahap ini, kita ukur efektivitas media secara sungguh-sungguh. Apakah hasil belajar siswa meningkat? Apakah motivasi belajar mereka lebih tinggi? Dan apakah media pembelajaran ini mudah digunakan oleh guru? Pengukurannya bisa menggunakan pretest ataupun post-test untuk melihat seberapa peningkatan pemahaman mereka, serta angkat respon siswa untuk mengukur kepraktisan dan kemenarikan media. Ini di Indonesia, di tahap ini sering dilakukan oleh sekolah, mitra kampus, ataupun di sekolah tempat guru magang. Hasilnya menjadi data utama dalam laporan penelitian. Wah, kita udah sampai di tahap akhir nih, yaitu tahap disseminate atau penyebaran. Tahap ini sering dianggap sepele, padahal ini adalah puncak dari kerja keras kita. Bayangkan, sudah susah payah membuat media yang terbukti valid, efektif, dan bagus, tapi hanya dipakai di satu kelas. Setelah selesai disimpan di laci. Sayang banget kan? Nah, tahap disseminate ini memastikan media kita bisa bermanfaat seluas-luasnya. Ada tiga bentuk dalam penyebaran yang biasa dilakukan. Yang pertama, penyebaran di sekitar lingkungan sekolah ataupun kampus. Ini adalah penyebaran yang paling awal dan yang paling mudah. Media ini bisa diserahkan kepada guru-guru lain di sekolah yang sama, atau dapat dipresentasikan dalam forum seperti rapat guru atau seminar internal kampus. Kalau kamu mahasiswa, bisa kamu bagikan ke teman-teman sejurusan yang mengajar pada mata pelajaran yang sama. Yang kedua, penyebaran lewat komunitas guru. Di Indonesia, guru mempunyai wadah profesional yang sangat aktif, seperti KKG, Kelompok Kerja Guru untuk Guru SD, dan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran untuk Guru SMP dan SMA. Komunitas ini pertemuan rutin, sehingga sangat ideal untuk memperkenalkan media yang sudah kita kembangkan kepada lebih banyak guru, sekaligus mendapat masukan dari praktisi lapangan. Yang ketiga, penyebaran lewat platform digital. Di era digital ini, penyebaran bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan dunia. Beberapa platform yang bisa digunakan yaitu Rumah Belajar, platform resmi Kemendikbud yang bisa diakses secara gratis oleh guru ataupun siswa di seluruh Indonesia. Ada YouTube, platform resmi untuk video pembelajaran sangat efektif karena bisa ditemukan lewat pencarian. Dan yang ketiga ada Google Drive atau Canva untuk modul atau infografis yang bisa dibagikan lewat tautan. Dan yang keempat ada jurnal pendidikan untuk penelitian yang ingin mempublikasikan hasil pengembangan secara ilmiah. Dan yang kelima ada seminar atau konferensi pendidikan untuk presentasi di depan akademisi dan praktisi pendidikan. Yang penting diingat bahwa penyebaran bukan berarti media sudah selesai. Setelah media bisa digunakan oleh lebih banyak orang, kita bisa terus menerima banyak masukan dan melakukan penyempurnaan. Inilah yang disebut dengan siklus perbaikan berkelanjutan. Nah, sebelum kita tutup, ada satu hal penting yang sering dilupakan. Model 4D ini perlu diadaptasi dengan kondisi nyata di Indonesia. Indonesia adalah negara yang beragam, dari segi geografis, infrastruktur, budaya, sampai ke kondisi ekonomi. Jadi tidak bisa diterapkan model ini secara kaku. Nah, ada beberapa penyesuaian yang perlu kita lakukan. Yang pertama, sesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur.
Jangan sampai media yang kita buat bagus secara akademis, tapi tidak bisa diakses oleh siswa yang kita tuju. Kalau sekolahnya di daerah terpencil tanpa internet, media berbasis cloud tidak bisa digunakan. Solusinya buat media yang bisa berjalan secara offline, atau sediakan versi cetak sebagai alternatif. Yang kedua, sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Saat ini Indonesia menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi, proyek, dan pengembangan karakter. Media yang dikembangkan sebaiknya mendukung pendekatan ini, misalnya dengan menyediakan materi di berbagai tingkat kesulitan atau menyertakan aktivitas proyek. Yang ketiga, perhatikan keberagaman bahasa dan budaya. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Untuk siswa di jenjang awal SD di daerah tertentu, media dengan berbahasa Indonesia secara penuh bisa menjadi hambatan. Pertimbangkan penggunaan ilustrasi yang kaya visual atau tambahkan audio dengan bahasa daerah setempat. Libatkan guru sebagai mitra, bukan hanya sekedar validator. Di banyak penelitian di Indonesia, guru hanya dilibatkan dalam mengisi angket validasi. Padahal guru adalah pengguna utama media. Libatkan mereka sejak tahap define. Tanyakan secara langsung apa kesulitan mereka, apa yang dibutuhkan oleh siswa, dan bagaimana kondisi kelas mereka. Hasilnya akan jauh lebih relevan. Yang keempat, adaptasi model 4D menjadi 3D apabila diperlukan. Dalam kondisi tertentu, misalnya keterbatasan waktu dalam penelitian atau kendala akses ke lapangan. Beberapa peneliti di Indonesia melakukan modifikasi dengan menyederhanakan ataupun menggabungkan tahap disseminate. Ini diperbolehkan selama ada justifikasi akademis yang jelas dalam laporan penelitian. Oke, kita udah sampai di penghujung video ini. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Model 4D adalah kerangka kerja pengembangan dan evaluasi media pembelajaran yang memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah define, kenali masalah dan kebutuhan, desain, rancang solusi medianya, develop, kembangkan, validasi dan uji coba, serta disseminate, yaitu sebarkan agar lebih banyak yang memanfaatkan. Yang perlu kamu ingat, model ini bukan hanya sekadar formalitas penelitian. Kalau diterapkan secara sungguh-sungguh, model ini benar-benar bisa memastikan media yang kamu buat itu efektif, layak, dan berdampak nyata bagi siswa. Di tengah semangat transformasi pendidikan Indonesia lewat kurikulum merdeka, program guru penggerak, dan berbagai inovasi digital, kita butuh lebih banyak pendidik dan guru yang mau mengembangkan media pembelajaran yang lebih berkualitas. Dan model 4D adalah salah satu alat terbaik yang kamu punya untuk itu. Kalau kamu punya pertanyaan tentang salah satu tahapannya, atau kamu mau berbagi pengalamanmu menerapkan model 4D ini, tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten tentang pendidikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat terus para pendidik Indonesia.